Nah, sore hari ini kita sedang berada di kebun Sopindulami yang usianya sudah 4 tahun. Jadi ini sudah memasuki 4 tahun usianya. Jadi di kebun ini full asli Sopindulami tanpa dicampur. Tanpa ada mix, ini full Sopindulami. Jadi kondisi batangnya ini cukup besar untuk di pohon ini, dan jika diperhatikan merata, batangnya memang cukup besar untuk rata-ratanya. Namun untuk ukuran buah ini di usia 4 tahun masih berkisar 3 kilo. Nah, tuh. Jadi langsung real kita lihat di kebun ini. Yang di kebun ini berat tandannya hanya 3 kilo, berkisar 3 kilo tuh. Tuh. Namun untuk jumlah janjang sangat banyak nih, tetap banyak. Jadi seharusnya ini memang perlu ditunas atau di pruning. Sudah terlalu banyak sanggahnya nih, 1 2 3 4, ada 4 pelepah di bawah buah. Jadi sebaiknya ini sudah memasuki masa pruning. Jadi untuk saya lihat, saya perhatikan di kebun ini, pentingnya jarak tanam untuk mendapatkan produksi yang optimal. Jadi selain bibitnya yang unggul, juga yang harus diperhatikan adalah jarak tanamnya. Jadi apabila jarak tanam itu tidak sesuai dengan karakter pohon itu sendiri atau jarak idealnya, maka produksinya juga akan berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh. Jadi ini untuk Sopindulami ini dia SPH-nya 143. Jadi itu untuk jarak antar batang itu 9 meter. Nah, yang ini cukup besar nih, mungkin ada 4,5 kilo nih beratnya untuk yang di pohon ini. Khusus di pohon ini beratnya 4 kilo lah, 4,5 kilo. Namun untuk yang di keseluruhannya hanya 3 kilo. Nah, yang kalau yang ini mungkin hanya 1,5 kilo. Nah, jadi kan sudah sangat terlihat pentingnya jarak tanam, karena ini untuk jarak tanam ada yang 8, ada yang 6. Tuh, sangat gelap nih, pencahayaannya pun kurang. Jadi idealnya itu jarak tanam harus disesuaikan dengan benih yang kita tanam. Jadi jika kita tanam SPH-nya 143, maka kita ambil jarak tanam 9 kali 9 meter. 9 antar batang tuh 9 meter jaraknya. Kita buat segitiga sama sisi atau mata 5. Bukan baris memanjang atau baris persegi 4. Nah, itu juga kurang efektif untuk jarak tanam seperti itu. Jadi yang disarankan itu segitiga sama sisi atau mata 5. Jarak antar batang itu ukurannya sama. Nah, ini juga mungkin hanya sekitar 3 kilo nih. Tuh, ini ada yang calon buah masak. Nah, ini sangat dekat nih, bahkan matahari tidak masuk sinar. Jadi adapun kelebihan dari jarak tanam yang ideal, yaitu untuk mendapatkan sinar matahari yang merata. Jadi agar tidak mengganggu proses fotosintesis bagi tanaman itu sendiri. Jadi jika sinar mataharinya itu merata, pertumbuhan kelapa sawit juga akan lebih baik dan dapat menghasilkan buah yang lebih besar. Namun juga ada kalanya untuk di lahan petani itu bentuk lahan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang ada juga yang dia memanjang, lebarnya hanya 30 meter, habis itu memanjang hingga 100 meter. Nah,
Jadi banyak lahan-lahan masyarakat yang bentuknya seperti itu, tidak satu hamparan melebar namun memanjang. Jadi itu menyulitkan untuk melakukan pemancangan jarak tanam. Jadi saya sarankan lebih disesuaikan lagi untuk varietas yang akan kita tanam dengan lahan yang kita punya. Jadi jika seperti itu kita harus ambil jenis pelepah yang lebih pendek lagi. Mungkin ada Temba atau SK5 yang pelepahnya lebih pendek lagi, SPH 160. Jadi untuk potensi etiolasi atau kekurangan sinar matahari itu lebih minim. Jadi produksinya bisa tetap tinggi. Nah ini jadi kita ini sekarang sudah berada di paling bukit. Yang ini juga agak besar nih, mungkin ada berkisar 3,5 kg berat tandannya. Jadi yang ke atas ini semak sepertinya. Jadi sangat penting untuk jarak tanam yang ideal untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah yang ini contoh dari Sopinulame yang buah kosong. Jadi dia setelah habis dipanen dia langsung otomatis keluar bakal buah baru. Nah ini dia bakal buah baru, itu bakal buah baru tuh. Jadi seperti itu dia. Kita hanya menunggu buah itu masak, bukan menunggu buah itu keluar kembali. Nah nih, ini masih ada. Jadi kalau untuk varietas lain mungkin setelah habis dia akan keluar bunga jantan. Setelah bunga jantan baru bunga betina, mungkin 2 atau 3 spiral. Tapi kalau Sopinulame dia langsung ketika habis dipanen langsung keluar dia bakal buah baru, langsung tumbuh 3 spiral, begitu seterusnya. Jadi dia tidak pernah kekurangan buah. Jadi ini usianya sudah 4 tahun ya, kebun ini. Nah ini hanya segini. Perut saya tidak padat, ukurannya kecil, mungkin 2,8 kg itu. Jadi seperti itu untuk meningkatkan produktivitas dari kebun kita. Selain bibit yang unggul, juga jarak tanam yang ideal. Tuh, jadi faktor penentu juga jarak tanam yang ideal. Jadi jangan beranggapan lebih banyak batang lebih banyak hasil. Nah itu keliru. Kita tanam yang sesuai aja dengan idealnya varietas tersebut. Jadi jika SPH nya 160 bisa kita 8,5. Disesuaikan dengan varietas yang akan kita tanam. Jadi seperti itu. Nah ini jadi Sopinulame walaupun keadaannya seperti ini dia tetap mengeluarkan buah, tetap rajin mengeluarkan buah dalam jumlah yang banyak. Hanya saja ukurannya yang kecil-kecil. Nah, jadi untuk ketinggiannya udah berkisar 110 cm, mungkin 110-120 cm untuk ketinggian batangnya. Jadi kesannya itu kita harus menyeberang parit. Udah cukup sini saja video kali ini. Demikian, terima kasih. Selalu gunakan bibit unggul dan jarak tanam yang ideal. Terima kasih.